Baik. Suara dipasang. Masuk. Suara dipasang. Oh, Enggak mau kata sih. belakang Pak. Tamu request soalnya. Udah mulai nggak? Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada para mahasiswa dan mahasiswi Prodi Ilmu Tasawuf STAI Sunan Pandanaran yang saya banggakan, dan juga kepada para pemirsa yang di luar sana yang ikut gabung di pengajian perdana Kitab Kimia Usaadah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, kita akan membaca terlebih dahulu mukadimah dari kitab ini, yaitu Kitab Kimia Usaadah karya dari Syekh Hujatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, seorang ulama besar yang lahir pada tahun 450 Hijriah, wafat tahun 505 Hijriah. Jadi hidup pada masa abad kelima. Beliau ini meskipun umurnya, hidupnya cuma hanya 55 tahun ya, tapi karyanya itu luar biasa. Banyak karyanya terutama dalam bidang tasawuf. Dan yang konon katanya kitab Kimia Usaadah ini termasuk kitab terakhir yang dikarang oleh beliau. Kitab Kimia Usaadah. Kimia itu ya kimia, seperti halnya ketika kita belajar tentang ilmu alam itu ada fisika, ada kimia. Ini kimia saadah itu artinya adalah kimia kebahagiaan. Nah, seperti halnya proses kimia, itu orang melakukan proses kimia itu kan dengan menggabungkan beberapa unsur. Untuk apa? Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan hasil yang diinginkan itu ya harapannya itu adalah lebih baik. Contoh misalkan kayak NaCl itu terbentuk dari natrium sama klorida. Jadi ada campuran-campuran dari unsur-unsur itu, terus kemudian bisa membentuk NaCl. Begitu juga unsur-unsur yang lain ketika digabungkan melalui proses yang selektif, maka nanti akan dihasilkan
yang sesuai dengan yang diharapkan. Nah, ini kimia sa'adah ini juga ketika orang ingin mendapatkan kebahagiaan itu dia harus melibatkan beberapa unsur-unsur kebahagiaan untuk kemudian diproses sehingga tercapai kebahagiaan yang hakiki. Selama ini banyak orang yang menganggap dirinya sudah bahagia, padahal sebenarnya dia itu belum bahagia. Kebahagiaan yang kita bayangkan itu lebih banyaknya itu kebahagiaan yang sifatnya hanya materi. Dan kadang juga sesuatu yang materi itu belum tentu bahagia. Artinya apa? Artinya orang-orang yang kaya sekalipun itu ya belum tentu bahagia. Justru malah ada orang yang tidak diberikan harta yang banyak malah lebih bahagia daripada orang yang kaya. Nah, nanti kita belajar bersama sebenarnya kebahagiaan yang hakiki itu seperti apa yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali ini. Saya baca dulu pendahuluannya sebelum masuk ke intinya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti saya membacanya dengan pembacaan makna utawi ikiku. Ini untuk memperkenalkan pembacaan ala pesantren di kalangan masyarakat luar sana. Tapi nanti juga saya terangkan dengan bahasa Indonesianya ya. Nanti bagi santri-santri yang ikut ini diwajibkan untuk memaknai kitabnya. Terutama yang semester 1, semester 3, semester 5 itu dimaknai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani kang maulas asih ing dalem dunya lan akhirat. Ar-Rahimi tur kang maulas asih ing dalem akhirat bloko. Ini setiap apapun itu mesti para ulama-ulama musonef itu mendahului dengan bismillah. Ini mengartikan bahwa memberikan isyarat bahwa kullu amrin dhibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta au asdar au abtaril. Segala perbuatan baik itu kalau tidak diawali dengan bismillah maka dia itu aqta, terputus, dimaknai dengan qalilul barokah atau barokah sedikit. Nah, maka dari itu ketika kita mulai ngaji dengan kitab Kimia Sa'adah ini ya diawali dengan bismillah. Artinya apa? Ini juga sekaligus untuk memurnikan niat kita bahwa kita memulai ngaji ini dengan menyebut nama Allah itu artinya menyertakan Allah di dalam hati kita. Kita ngaji bukan karena tujuan yang lain, bukan tujuan karena biar heboh, biar hebat dan sebagainya, tidak, tapi semata-mata ini dalam rangka untuk mensiarkan agamanya Allah, mensiarkan ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala dan juga lebih mensiarkan, mempopulerkan keilmuan para ulama-ulama zaman dahulu, wabil khusus adalah karya dari Imam Al-Ghazali ini. Alhamdulillah utawi sekabehane puji iku lillahi tetep kagungane Allah. Alladzi yazat as'ada kang wis ngunggahake sapa alladzi kawalibal asfiyai ing pira-pira jenggerengane itu jasad ya. Pira-pira wong kang bersih jernih bil mujahadati kelawan mujahadah. Segala puji bagi Allah yang telah meninggikan derajatnya orang-orang yang dipilih oleh Allah dengan apa? Dengan mujahadah ini. Artinya apa? Mujahadah itu mencurahkan segala kemampuan kita dalam rangka untuk mengolah nafsu kita, mengolah hati kita agar bisa menjadi lebih baik lagi. Jadi dengan cara mujahadah, ada istilah dari akar kata jahada yujahidu mujahadatan, itu muncul masdar mujahadah, juga ada masdar jihad. Nah, kalau jihad itu lebih kepada upaya mengerahkan segala kekuatan kita lewat perjuangan secara fisik. Perjuangan secara fisik ini yaitu namanya jihad. Dan jihad itu tidak hanya berupa peperangan saja, tapi jihad itu ya juga bisa amaliyah kebaikan-kebaikan yang lainnya. Yang penting kalau kita melakukan dengan sungguh-sungguh maka itu dinamakan sebagai jihad.
Kita ngaji secara maksimal itu juga namanya jihad. Belajar secara maksimal itu juga namanya jihad. Seorang suami bekerja agar bisa nafkahi anak dan istrinya, yaitu juga namanya jihad. Jadi tidak hanya identik dengan perang. Jadi salah kalau jihad itu hanya diidentikan dengan perang saja, salah. Karena memang banyak bukti yang menunjukkan baik dari Quran ataupun hadis yang mengatakan bahwa jihad itu tidak hanya peperangan. Bahkan ada sebuah riwayat hadis itu ketika ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah minta izin agar bisa diikutkan dalam jihad. Tapi laki-laki tadi ditanya, kamu punya kedua orang tua enggak? Masih hidup enggak kedua orang tuamu? Laki-laki tadi menjawab, iya Rasulullah, orang tua saya masih hidup. Sama Rasulullah kemudian dia disuruh pulang, sana kamu pulang, urusi kedua orang tuamu. Jihadlah dengan ngurusi kedua orang tuamu. Nah ini artinya apa? Artinya jihad itu tidak selalu dimaknai dengan peperangan. Jadi yang penting jihad itu segala upaya dengan sungguh-sungguh untuk mencurahkannya kemampuan kita dalam rangka untuk mensiarkan agamanya Allah, agar syariat-syariat Allah itu tersiarkan di bumi ini. Ada mujahadah itu lebih kepada upaya bagaimana kita itu memerangi hawa nafsu kita, berjuang dengan sungguh-sungguh agar nafsu kita itu menjadi nafsu yang iktidal atau nafsu yang mutmainnah. Jangan sampai kemudian nafsu kita menjadi nafsu yang liar. Karena ada nafsu itu nafsu ammaroh bisu', nafsu yang selalu memerintahkan perbuatan yang jelek. Maka dengan mujahadah, usaha yang sungguh-sungguh, kita kendalikan nafsu kita itu agar menjadi nafsu yang itminan tadi, nafsu mutmainnah. Karena nafsu itu tidak boleh dihilangkan. Tapi yang ada itu kita stabilkan, bukan dihilangkan, tapi distabilkan. Terus ada istilah ijtihad. Nah, kalau ijtihad itu apa? Ijtihad itu juga sama, berusaha dengan sungguh-sungguh mengerahkan segala kemampuan, yaitu dengan cara berpikir. Ijtihad, berpikir untuk menghasilkan sebuah keputusan hukum katakanlah. Nah, itu dengan mengamati segala persoalan-persoalan yang ada, mencari dalil-dalil yang ada, kemudian diijtihadi, itu namanya ijtihad itu ya. Wa as'adalan wis bungahake sapa alladzi qulubal auliya ing pira-pira atine para kekasih Allah bil musyahadati kelawan penyaksian. Ini Allah juga telah membahagiakan hatinya para aulia, hatinya para kekasih Allah dengan apa bentuk kebahagiaan itu? Dengan musyahadah. Ketika orang-orang awam itu tidak mampu untuk melihat Allah, tetapi para aulia ini mampu melihat Allah dengan basirohnya, dengan mata hati mereka, sehingga mereka punya keyakinan yang kuat bahwa Allah itu betul-betul ada, bahwa Allah itu betul-betul sifat Rahman, bahwa Allah itu betul-betul punya sifat Rahim. Menyaksikan segala keagungan-keagungan Allah, sifat-sifat Allah itu disaksikan dengan penglihatan hati dari orang-orang yang menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika orang itu sudah mampu bermusyahadah, meskipun Allah itu secara dzatiyah itu la tudrikul absar wa yudrikul absar, tidak bisa dilihat oleh penglihatan manusia ketika di dunia, tetapi bagi para wali, para kekasih Allah, Allah ini mampu dilihat dengan mata batinnya para wali tadi itu. Wahalla alsinata wahalalan wis maes-maesi sapa Allah atau alati alsinatal mu'minina ing pira-pira lisane pira-pira mukmin bidzikri kelawan zikir. Dan Allah juga telah menghiasi lisannya orang-orang yang beriman dengan zikir. Jadi yang menghiasi lisan itu bukan dengan menggunakan hijau ataupun lipstik dan sebagainya, enggak. Justru hiasilah lisanmu, hiasilah bibirmu, basahilah bibirmu dengan zikir. Itu yang paling penting itu. Karena katanya banyak orang yang sibuk ngurusi menghiasi tubuhnya, tapi dia lupa menghiasi hatinya, lupa menghiasi lisannya. Di sini Allah menghiasi orang-orang yang beriman itu lisannya dengan zikir. Bagi orang-orang yang beriman dengan berzikir itu dia, maka lisannya itu menjadi istimewa. Yang namanya perhiasan ini kan berarti sesuatu yang istimewa. Jadi beda antara lisannya orang beriman dengan lisannya orang yang tidak beriman. Kualitasnya juga beda. Namanya perhiasan dengan yang bukan perhiasan jelas harganya beda. Ada gelang,
Nah, itu terbuat dari plastik biasa. Itu bukan perhiasan, cuma mainan. Beda dengan gelang itu kalau terbuat dari emas, maka itu justru malah lebih mahal. Nah, ini yang membedakan kualitas lisannya orang beriman dengan orang yang tidak beriman itu adalah dengan zikir. Zikir itu apa? Zikir itu intinya mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kita zikir mengucapkan asma-asma Allah, sifat-sifat Allah dengan berzikir secara formal dalam bentuk ritual berdoa kepada Allah dan sebagainya, atau zikir itu juga dengan mengingat Allah. Artinya dalam kondisi apapun kita ingat kepada Allah, itu ya berarti kita telah berzikir kepada Allah, zikir secara lisan, zikir secara hati, dan juga zikir secara perbuatan. Jadi tidak hanya secara lisan saja kita berzikir la ilaha illallah tapi hatinya kosong. Justru malah zikir itu harusnya juga dengan menyambungkan hati kita pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita biasakan ketika kita mau melakukan sesuatu itu, kita awali dengan doa. Itu sebagai bentuk penegasan kita kalau kita itu zikir ingat kepada Allah. Kita mau makan, baca doa. Setelah makan, baca doa. Masuk kamar mandi, baca doa. Keluar kamar mandi, baca doa. Masuk rumah, baca doa. Masuk kamar, baca doa. Mulai belajar, berdoa. Pakai baju pun itu juga berdoa. Jungkatan pun ya berdoa. Jadi semua yang baik-baik itu diawali dengan berdoa tadi itu. Agar apa? Agar itu menjadi amaliyah, itu menjadi perhiasan bagi kita, menjadi sesuatu yang nilainya plus tambah ini. Wajalla lan wis ngilangi sapa Allah khawatirul arifina ing pira-pira kekhawatirannya wong kang padha ahli makrifat bil fikri kelawan mikir-mikir. Jadi khawatir itu sesuatu yang terlintas di dalam diri seseorang, itu khawatirah, lintasan-lintasan itu. Nah, lintasan-lintasan itu yang kadang-kala kalau misalkan yang melintas itu sesuatu yang nggak baik, itu yang membahayakan. Misalkan ya, ada orang lintasannya nggak baik itu, lebat melintas itu. Allah itu ada enggak sih? Nah, ini bahaya. Maka dengan ketika ada khawatir itu harus dijelaskan, diungkapkan dengan cara apa? Dengan cara tafakur, mikir. Nah, tafakur, mengamati ciptaan-ciptaan Allah, melihat terhadap hasil yang diciptakan oleh Allah, sehingga itu nanti muncul keyakinan di dalam hati kita bahwa Allah itu betul-betul ada. Sehingga khawatir-khawatir yang itu kadang mengganggu itu bisa kita hilangkan. Wa harrosa lan jogo sapa Allah sawadal ibadi ing uke-ukehe pira-pira kaula anil fasadi saking kerusakan. Dan Allah ini punya sifat dia akan menjaga kebanyakan orang-orang itu dari kerusakan. Artinya apa? Artinya contoh saja misalkan manusia ini semuanya ini rata-rata diberikan anggota tubuh yang lengkap oleh Allah. Agar apa? Agar manusia itu tidak jatuh pada kerusakan. Nah, seandainya ada manusia kok kemudian tidak diberikan penglihatan, tidak diberikan pendengaran, tidak diberikan lisan yang bisa berkata, itu nanti manusia tidak akan bisa melakukan hidupnya dengan baik dan benar. Orang jalan nggak bisa melihat, ya nanti dia akan mendapatkan madorotnya. Makanya Allah ini kepada hamba-hambanya itu sebenarnya Allah ini menjaga hamba-hambanya ini agar tidak jatuh kepada kerusakan-kerusakan ini. Maka melihat hal ini kita harus selalu husnudzon kepada Allah bahwa apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita ini adalah semata-mata untuk kebaikan kita semuanya. Bukan untuk kejelekan kita. Apa yang diciptakan oleh Allah itu mesti mengandung nilai kebaikan. Bahkan perkara yang sekecil apapun itu mesti ada kebaikannya. Karena memang Allah tidak menginginkan manusia kemudian jatuh dalam kerusakan. Allah pun menciptakan manusia, menjadikan manusia sebagai penghuni bumi, khalifah fil ardh. Itu dilengkapi dengan pengetahuan-pengetahuan. Ketika diceritakan bahwa ketika Adam itu sebelum turun ke bumi dijadikan khalifah, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam itu tentang nama-nama benda. Nama-nama itu yang nanti akan digunakan di dunia ini. Jadi perangkat-perangkat keilmuan itu sudah disiapkan oleh Allah, diajarkan kepada Nabi Adam agar Nabi Adam itu dia bisa menjadi khalifah fil ardi dengan sebaik-baiknya. Bukan berarti lalu Allah menciptakan begitu saja terus kemudian membiarkan begitu saja, enggak. Artinya Allah tetap
mengatur segala urusan hidup manusia, yang mana semua itu demi kemaslahatan manusia. Maka sudah selayaknya kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa habasa lan ngeker sapa Allah murad zuhadi ing kekarepane wong kang padha ahli zuhud alas sadadi ing atase kebenaran. Ngeker atau menjaga. Allah itu selalu menjaga apa yang diinginkan oleh orang-orang yang ahli zuhud, dijaga agar selalu berada di dalam jalur kebenaran. Jadi orang-orang zuhud itu ya orang yang dia itu tidak terlalu kumantil dengan dunia, tidak menjadikan dunia di dalam hatinya. Itu orang zuhud. Beda dengan orang yang hatinya itu selalu terpaut dengan dunia. Maka ini kan dia selalu diperbudak oleh dunia. Zuhud itu apa? Zuhud itu faktu ala qatil qalbi bil mal, menghilangkan ketergantungan hati kita dengan harta. Laisa bi faktil mal, bukan berarti menghilangkan harta. Jadi silakan Anda punya harta. Harta dipegang dengan tangan tapi jangan dipegang dengan hati kita. Dan bagaimana nanti harta itu kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Jadi jangan diartikan zuhud itu harus kita memiskinkan diri kita, enggak. Jadi zuhud itu kan intinya bukan pada dia kaya atau miskinnya, bukan. Tapi zuhud itu intinya adalah pada tidak adanya ketertarikan hati terhadap dunia secara berlebihan. Makanya Nabi Sulaiman itu dalam sebuah kitab itu dikatakan wala tadhunnana anna Sulaiman laisa bizahidin bal huwa ashadun nas. Jangan kamu kira Nabi Sulaiman seorang yang kaya raya, memiliki harta yang banyak, terus kamu mengira dia bukan orang yang zuhud. Enggak. Justru malah Nabi Sulaiman itu adalah orang yang paling zuhud pada zamannya. Karena apa? Karena Nabi Sulaiman itu menggunakan hartanya itu untuk digunakan kemaslahatan orang-orang yang membutuhkan, fakir miskin saat itu. Orang-orang fakir miskin diberikan makanan yang lezat-lezat, sementara dirinya makan dengan makanan yang biasa saja. Itu orang yang zuhud. Makanya kalau misalkan ada orang kok bilang, tanya, kenapa kamu kok nggak beli mobil? Saya zuhud. Nah, itu bukan zuhud namanya. Mereka orang ada duit. Nah, dia nggak beli mobil itu karena nggak punya uang, bukan karena dia zuhud. Orang zuhud itu kalau misalkan dia sebenarnya mampu untuk memiliki, tapi dia lebih memilih untuk tidak memiliki. Uangnya digunakan untuk yang lainnya. Artinya dalam pemenuhan kebutuhan itu ya disesuaikan dengan kadar kebutuhannya. Kalau misalkan memang itu belum begitu penting banget ya nggak usah. Kecuali kalau itu sangat penting sekali, menyangkut nyawa, apalagi menyangkut kemaslahatan yang penting, ya silahkan dipenuhi. Yang penting hati kita itu jangan terpaut dengan dunia. Wa khallasa lan nyelametake sapa Allah asbahal muttaqina ing pira-pira sosoke wong-wong kang padha takwa min dzulamis syahawati saking pira-pira petenge pira-pira syahwat. Dan Allah menyelamatkan pribadi orang-orang yang bertakwa dari kegelapan syahwat. Syahwat itu apa? Syahwat itu matastahi ilahin nafsu. Jadi sesuatu yang diingin oleh nafsu itu namanya syahwat. Syahwat makan, syahwat tidur, syahwat main, syahwat ngobrol, syahwat dolan. Itu namanya syahwat. Nah, kalau misalkan kita turuti secara berlebihan, maka itu akan menjadikan gelap di dalam hati kita. Syahwat ini juga nggak bisa dihilangkan, sama halnya nafsu tadi, karena syahwat itu yang diinginkan oleh nafsu. Nafsu nggak boleh dihilangkan, syahwat juga nggak boleh dihilangkan, tapi harus dikendalikan. Kalau ada orang kok menghilangkan syahwat makannya, saya nggak mau makan, nah ini malah jadi dia meninggal dunia. Orang kok saya nggak mau tidur, dah saya melek saja, ini nggak baik. Makanya Imam Al-Ghazali itu mengatakan bagaimana syahwat kita itu agar menjadi iktidal. Mejono ataupun itidal itu ya tawasud ataupun tengah-tengah, sedang. Sedangnya itu gimana? Bainal ifrat wa tafrid, tidak berlebih-lebihan sekali dan juga tidak kurang sekali. Kalau Anda makan ya sedang-sedang saja, jangan kemudian makan berlebihan sampai muntah-muntah, itu ya ifrat, itu berlebihan, itu mengumbar syahwat makan. Atau Anda tidak mau makan sama sekali, itu tafrid itu juga nggak baik. Yang baik itu gimana? Ya sedang-sedang aja. Sedang-sedangnya itu gimana? Ya kalau kita mengikuti rumusan yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ya
Berat itu, tapi kalau bisa dilakukan itu luar biasa. Imam Al-Ghazali itu mengatakan sehari makan 2 kali itu sudah berlebih-lebihan. Nah, berat toh. Idealnya kita itu makan dengan sehari 1 kali saja sudah cukup. Nah, makanya pada saat kapan? Pada saat sahur. Jadi sahur makan, terus kemudian puasa, terus nanti kalau maghrib cuma minum biasa, nanti ketemu lagi sahur, makan lagi, itu cuma 1 kali. Jadi buka plus sahur. Kalau misalkan tidak mampu, coba Anda nanti cek di kitab Ihya Ulumuddin itu ada. Kalau enggak mampu sehari sekali, silakan sehari 2 kali. Misalkan makannya waktu sahur dan waktu zuhur, sehari 2 kali. Nah, itu berat ya. Jadi dikendalikan syahwat-syahwat kita itu. Wasofa lan bersihake atau jernihake sapa Allah arwahal mukinina ing pira-pira ruwe wong kang padha yakin andulah misyubhati saking petenge pira-pira petenge pira-pira syubhat. Allah juga menjernihkan ruhnya orang-orang yang memiliki keyakinan yang kuat, keyakinan yang teguh dari gelapnya syubhat. Syubhat itu apa? Syubhat itu kan dalam hadis Nabi al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Perkara yang halal itu sudah jelas, ada dalilnya. Misalkan wa halallahul bai'a, Allah menghalalkan jual beli. Wal haramu bayyinun, dan yang haram itu juga jelas ada dalilnya. Wa harramar riba, Allah mengharamkan riba, itu jelas. Jual beli halal, yang haram itu riba. Jadi usahakan jangan sampai jual beli dengan cara riba ataupun dengan cara menipu hurur. Hewan yang disembelih atas nama Allah, nah, itu halal. Tapi kalau misalkan bukan kesalahan Allah, itu maka jadi haram. Hewan kambing yang disembelih halal, tapi kalau misalkan anjing, babi disembelih, ya itu haram. Itu kan sudah jelas halal haram. Nah, di tengah-tengah perkara yang halal dan haram ini, itu ada namanya syubhat. Syubhat itu sing samar-samar. Anda nggak bisa mengetahui ini halal haram itu syubhat itu namanya. Nah, orang-orang yang punya keyakinan yang kuat ini, dia diselamatkan oleh Allah. Karena apa? Karena dia bisa menjaga dari perkara-perkara yang syubhat. Nabi mengatakan faman waqa'a fis syubhati faqad waqa'a fil haram. Kalau orang itu dia jatuh kepada perkara syubhat, itu nanti dikhawatirkan dia jatuh kepada perkara-perkara yang haram. Maka dari itu kita harus bisa menegaskan yang halal mana, yang haram mana. Kalau itu syubhat, itu ya cari kejelasannya itu halal atau tidaknya. Kalau misalkan belum ketemu dalil tentang kejelasan perkara itu, ya dihindari, jauhi. Jangan sampai kemudian kita terjang melakukan sesuatu yang tidak diketahui hukumnya. Wa qabila lan nampa sapa Allah akmalal akhyari ing pira-pira amale wong kang padha kae bagus bi ada is-sholawati sebab nglakoni pira-pira salat. Allah akan menerima amalnya orang-orang yang berbuat baik dengan perantara apa? Dengan perantara sholat-sholat yang mereka lakukan. Makanya ada ayat Quran kan, wasta'inu bisobri was sholah. Mintalah pertolongan kepada Allah, wasta'inu bisobri dengan perantara sabar, was sholah dengan perantara sholat. Artinya apa? Kita jadikan sabar dan sholat ini sebagai media untuk kita minta tolong pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita sholat, selesai sholat, ya kita bermohon, berdoa pada Allah. Ketika kita dalam sabar juga kita memohon kepada Allah, berdoa pada Allah. Sholat sendiri kan isinya kan doa. Makanya makna sholat itu secara bahasa itu kan doa. Wa ayyadalan nguatake sapa Allah khisalal ahrari ing pira-pira tingkae wong kang padha merdeka bi asa disilati kelawan tepate hubungan, pira-pira hubungan. Dan Allah menguatkan keadaan orang-orang yang merdeka, orang-orang yang tidak terikat oleh perbudakan, atau orang-orang yang dia itu bisa mengekspresikan dirinya itu dengan cara apa? Dengan cara melakukan hubungan-hubungan yang benar, baik hubungannya itu dengan Allah ataupun juga hubungannya dengan sesama manusia. Bagaimana kita menciptakan hubungan dengan Allah dengan cara yang baik, dengan benar, dan menciptakan hubungan dengan sama manusia juga dengan cara yang benar. Ahmadu wis muji sapa ingsun hu ing Allah hamdaman kelawan kaya mujine wong ro'a kang ningali sapa man ayati qudratihi ing pira-pira tanda kekuasaane Allah wa quwwatihi lan kekuatane Allah. Saya memuji kepada Allah dengan pujian orang-orang yang mampu melihat tanda-tanda kekuasaan dan kekuatan
Allah Subhanahu wa taala. Jadi pujian itu harus betul-betul didasarkan kepada bukti ataupun dalil kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu sudah menemukan tanda kekuasaan Allah, tanda kebesaran Allah, maka dia pujiannya itu akan betul-betul ikhlas karena Allah. Alhamdulillah. Setelah Anda kemudian mengamati tanda-tanda kekuasaan Allah, misalkan fil afaqi wa fi anfusihim, di Quran itu kan ada sanurihim ayatina fil afaqi wa anfusihim. Allah akan memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya di cakrawala alam ini dan juga di tubuh manusia itu sendiri, dalam diri manusia. Kita mencoba untuk merenungi mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu penuh dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita sudah mentafakuri dengan sebenarnya, muncul kesadaran kita bahwa Allah itu maha kuasa, Allah itu maha kuat. Karena memang faktanya sekarang ini belum ada manusia yang mampu menciptakan organ tubuh seperti yang diciptakan oleh Allah. Tidak ada. Orang menciptakan robot sekalipun ya tetap saja itu robot itu masih bisa dikalahkan. Kan di sini kemudian berkesimpulan bahwa Allah itu maha kuat. Akhirnya apa? Kita memuji alhamdulillahirabbil alamin, Allah telah menganugerahkan kenikmatan kepada kita. Wa syahadalan nyakseni sapa man asyawahida ing pira-pira penyaksenan min fardaniyatihi saking sifat ndewene Allah wa wahdaniyatihi lan sifat ijene Allah. Dan dia mampu menyaksikan segala hal-hal yang nampak itu dari apa? Dari sifat-sifat menyendirinya Allah, esanya Allah. Artinya Allah itu ketika mau mewujudkan perbuatannya dia nggak butuh kepada orang lain, cukup dengan dirinya sendiri Allah. Dan Allah itu tunggal, esa di dalam sifat, esa di dalam perbuatan, esa di dalam zatnya. Jadi wahdaniyahnya Allah itu ya satu di dalam zat, satu di dalam sifat, dan satu di dalam perbuatan. Zatnya Allah tidak ada yang menyamai. Zatnya Allah tidak tersusun dari unsur-unsur, tunggal. Beda dengan zatnya manusia. Zatnya manusia terdiri dari beberapa komponen, terdiri dari beberapa unsur yang ada. Watorokolan notok daun dodok sopo man toa rikosirihi ing piro-piro ngon dodoke rahasiane Allah wabirihi lan kebagusannya Allah. Jadi mengetuk rahasia-rahasianya Allah dan kebaikan-kebaikannya Allah. Jadi kalau mengetuk itu kan kita mencoba untuk masuk. Ketika kita mau masuk ke rumah orang itu kita kan mengetuk pintu terlebih dahulu, tuk pintu. Baru kemudian dipersilakan, kemudian kita masuk. Sama ketika kita mau masuk dalam sirnya Allah, masuk dalam birnya Allah, kebaikan-kebaikan Allah, maka kita harus mengetuk Allah terlebih dahulu. Ada cara-caranya, ada pintu aksesnya untuk menuju Allah. Wa qadhafa lan metik sapa man simaro ma'rifatihi ing wae pira-pira wae makrifat ing Allah. Min sajari masdihi saking wit-witan keagungane Allah, wajudihi lan lumone Allah. Nah, orang-orang yang mampu mengambil buah kemakrifatan kepada Allah diambil dari buah keagungan dan kedermawanan Allah. Ini adalah orang-orang yang nanti dia akan memuji dengan sebenar-benarnya karena dia sudah mampu mengambil buah makrifat kepada Allah dari pohon keagungannya Allah. Wa askuru lan syukur sapa ingsun hu ing Allah syukroman kelawan kaya syukurane wong ihtaroko kang nembus sapa man waqtarofalan nyiduk sapa man min nahri fadlihi saking bengawane keutamaane Allah atau kanugrahane Allah wa ifdhalihi lan penganugrahane Allah. Dan saya bersyukur seperti syukurnya orang yang mampu menebus dan mengambil keutamaan-keutamaan Allah yang diibaratkan seperti dengan sungai. Karunia-karunia Allah itu bisa didapatkan. Artinya ini sebagai bentuk pengakuan kita bahwa kita mendapatkan anugerah dari Allah, mendapatkan karunia dari Allah itu. Seperti orang itu mandi, menceburkan dirinya ke dalam sungai, dia akan merasakan nikmat di sana.
Ketika orang itu sudah merasakan anugerah dari Allah, dia juga akan merasakan kenikmatan sehingga kemudian dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa uminulan ngimani sapa ingsun bihi kelawan Allah imanaman kelawan imane wong amanah kang iman sapa man bi kitabi kelawan kitabe Allah wa khitabihi lan khitabe Allah ataupun sabdanya Allah, firman-Nya Allah. Kalau di sini kan kitabi kan kitabnya Allah ya, dalam hal ini Al-Qur'an ya. Kalau khitab itu sabda-sabda Allah yang tidak terangkum di dalam Al-Qur'an. Karena sabdanya Allah itu ada yang terangkum dalam Al-Qur'an, ada yang tidak terangkum di dalam Al-Qur'an. Ya, seperti misalkan hadis qudsi itu aslinya kan dia firman Allah, tidak ada di dalam Al-Qur'an. Tapi kemudian itu dibahasakan dengan bahasa Nabi itu. Wa anbiya'ihi lan ngimani piro-piro nabine Allah wa asfiyaihi lan piro-piro wong pilihane Allah wa wa'dihi lan janjine Allah wa wa'idihi lan ancamane Allah wa sawabihi lan ganjarane Allah wa iqabihi lan siksane Allah. Kita mengimani bahwa nabi-nabi Allah itu ada, kekasih-kekasih Allah itu ada. Allah itu janji kepada orang-orang yang beriman akan diberikan pahala, dan Allah mengancam orang-orang yang kafir dengan siksaan yang nyata. Jadi kita percaya janjinya Allah ada, ancaman Allah juga ada, pahala itu ada, siksaan itu juga ada. Harus kita yakini. Ya, kita beribadah itu dalam rangka untuk apa? Untuk mencari pahala dari Allah. Itu kalau levelnya kita ya, levelnya orang awam. Tapi kalau levelnya tingkatnya para aulia, para sufi itu sudah bukan pahala lagi yang dipikirkan, bukan imbalan lagi yang dipikir, tapi mereka semata-mata ingin mencari ridhonya Allah agar apa? Agar Allah mencintai dirinya dengan cara dirinya mencintai Allah. Karena dia ingin dicintai oleh Allah itu. Saya beribadah karena cinta pada Allah. Saya cinta pada Allah agar Allah juga cinta pada saya. Udah, urusannya itu lebih kepada cinta, saling mencintai, bukan masalah pahala dan siksaan lagi. Wa asyhadu lan yakseni sapa ingsun an ing temasatune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang hak dan sembah iku maujud, dan saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah illallahu kejaba Allah wahdahu hale suwijine Allah la syarika kang ora ana sekuton iku maujud lahu kedhe Allah. Allah itu adalah zat yang esa, zat yang tunggal, tidak ada yang mampu menyamai Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu lan yakseni sapa ingsun anna Muhammadan ing teman setuhune Kanjeng Nabi Muhammad iku abduhu kaulane Allah wa rasuluhu lan rasule Allah. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusan Allah. Ba'asa kang ngutus sapa Allahu ing Muhammad li aslabil fasaqati maring pira-pira balung gegere wong kang padha fasik wal fajarati lan wong kang padha lacut qasiman hale wong kang mecah. Nah, Allah mengutus Nabi Muhammad ini untuk apa? Untuk ditujukan kepada orang-orang yang fasik, orang-orang yang lacut. Jadi orang-orang yang pendosa, orang-orang yang berbuat dosa, berbuat kefasikan. Ini bahasanya dipakai makna aslab. Aslab itu makna aslinya tulang punggung. Tapi ini bahasa kiasan ya. Nabi memecah tulang punggungnya orang-orang fasik. Itu bukan berarti punggungnya dipecah betul, itu enggak maksudnya itu. Nah, kayak seperti penggunaan istilah gini loh. Dia itu adalah tulang punggung keluarganya. Nah, maksudnya itu orang-orang yang memiliki peranan penting. Jadi Nabi diutus untuk menemui orang-orang yang menjadi peran sentral dari orang-orang fasik itu dan orang-orang yang lacut. Karena apa? Karena kalau kita dakwah mendatangi orang-orang yang dijadikan tokoh sentral, kemudian dia mau berubah, ya akhirnya nanti semua juga akan bisa berubah. Ketika Nabi itu mendakwai misalkan kepada Abu Jahal, Abu Lahab, karena mereka itu adalah orang-orang yang jadi tokoh sentral itu di kalangan masyarakat Arab jahiliyah itu. Makanya ketika sahabat Umar, dulu sahabat Umar itu ditakuti oleh orang kafir karena preman. Begitu sahabat Umar itu masuk Islam, kemudian itu menjadi kekuatan yang besar, menambah pendukung dari orang-orang Islam itu sendiri. Ini menjadi kekuatan yang luar biasa. Wali ural jahidina lan maring
pira-pira tampare wong kang padha angas wal marikina lan wong kang padha mbangkang fasiman hale nabi kang motong. Jadi ini diungkapkan seperti tali yang mengikat kepada orang-orang yang angas itu, menentang, melawan, dipotong orang nabi agar dia terlepas dari perbuatan perlawanannya itu, agar mau tunduk patuh kepada ajaran-ajaran Islam. Wali bagi syakilan maring wong lacut krono mang wasirkilan musyrik qahiron hale nabi kang meksa. Wali atsba'il hakilan maring pira-pira wong kang manut barang hak wal isanilan gawe bagus nasiron hale nabi kang nulungi. Ketika nabi itu diperintahkan oleh Allah, diutus untuk menghadapi orang-orang fasik, mengalahkan orang-orang fasik, mengalahkan dalam hal ini ya tidak hanya mengalahkan secara fisik ya, tapi juga mengalahkan secara argumen dengan penguatan dalil dan sebagainya. Rasulullah juga diperintahkan oleh Allah agar memberikan pertolongan, memberikan kekuatan kepada orang-orang yang mengikuti kebenaran dan kebaikan-kebaikan yang ada. Artinya apa? Ketika kita melakukan kebaikan, melakukan kebenaran itu, maka kita itu pasti akan ditolong oleh Allah dan juga kita akan dibantu oleh Nabi Muhammad. Nah ini, ketika kita menegakkan kebenaran, sesuatu itu benar, itu berdasarkan ketentuan syariat, bukan berdasarkan kepentingan, bukan berdasarkan karena jabatan, kekuasaan dan sebagainya. Ukuran kebenaran itu dikembalikan kepada rumusan-rumusan yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam hadis. Itu kalau itu sudah dinyatakan benar, nah maka kita lakukanlah. Dan ketika kita menafsiri Al-Quran atau mengartikan hadis, memahaminya itu juga harus dengan cara yang benar. Sesuatu yang benar itu harus diperlakukan dengan cara yang benar. Quran itu benar, hadisnya Nabi itu yang sahih hasan itu ya benar. Nah ketika kita memahami Quran dan hadis itu juga dengan cara yang benar. Jangan sampai ayat Quran yang benar itu kemudian dimanipulasi menjadi tidak benar, hanya untuk kepentingan-kepentingan politisnya saja, menggunakan ayat Quran untuk kepentingan duniawinya. Ini yang gak baik ini. Fasholawatullahi mongko utawi pira-pira tambahe rahmat adime Allah iku alaihi mugi tetep ing atase Kanjeng Nabi Muhammad wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi Muhammad wa ashabihi lan pira-pira sahabat Nabi Muhammad ajmaina ya sakabehane. Sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya sekalian. Nah, ini mukadimah dari kitab Kimya Usa'adah. Yang kalau kita lihat di mukadimah tadi itu kesimpulannya bahwa kita itu dalam memuji kepada Allah itu harus pujian yang sebenar-benarnya, pujian yang sesungguhnya, seperti pujiannya orang yang mampu melihat kekuasaan Allah dan dia itu mampu mencapai makrifat kepada Allah, yang dia itu mampu mengetahui rahasia-rahasianya Allah. Maka pujiannya itu bukan pujian yang kamuflase, bukan pujian-pujian yang palsu. Artinya memuji Allah dengan sebenar-benarnya. Begitu juga ketika kita bersyukur, itu harus bersyukur yang sebenar-benarnya. Dan kita juga harus mengimani akan kitabnya Allah, para rasul, para nabi, malaikat, siksa, neraka, ancaman, surga dan sebagainya. Itu kita harus percaya. Dan kita juga harus percaya bahwa Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk apa? Untuk mengajak orang-orang yang fasik, mengajak orang-orang pendosa untuk menjadi lebih baik dengan cara yang baik tadi. Jadi mengajak dengan cara yang baik agar orang itu mau tergerak hatinya untuk merubah itu. Ya, itu mungkin sebagai pendahuluan perdana kajian kitab Kimya Usa'adah karya Imam Al-Ghazali. Mudah-mudahan ini membawa manfaat bagi kita semuanya. Insya Allah nanti akan dilanjut di malam Selasa yang akan datang ya. Masuk ke bahasan materi kitab Kimya Usa'adah. Yang penting kita ngaji perlahan-lahan, alon-alon, yang penting nanti dilakoni. Tidak kaken malah dilakoni. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.